Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Bapak? Oke. Baik, kita mulai saja ya. Ini yang lain biar nanti nyusul. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah web yang keempat ya, web terakhir. Jadi masih ada kesempatan lah ya sebelum mengumpulkan tugas 4. Kita coba review dulu untuk tugas 3 gitu ya. Jadi penilaian ya, penilaian untuk kelas artikel ilmiah ini nanti yang diambil adalah nilai di tugas 4. Tugas 1, 2, 3 itu tidak mempengaruhi nilai ya. Jadi itu tahap pembelajaran. Tugas 1 dulu kita menentukan topik ya, judul, topik, rumusan masalah, mencari 10 referensi gitu ya. Kemudian tugas 2 membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, plus daftar pustakanya. Nah, modal tugas 1, modal tugas 2 itu dilanjutkan di tugas 3. Tugas 3 adalah membuat draft lengkapnya. Jadi di situ sudah ada judul, topik, rumusan masalahnya, kemudian kutipan-kutipannya ya, langsung maupun tidak langsung, plus daftar pustakanya. Otomatis karena bentuknya adalah draft lengkap, otomatis Bapak Ibu sudah mengumpulkan data gitu ya, karena ada metode namanya ya. Metode di situ ada jenisnya apa, pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya bagaimana gitu ya. Jadi harus ada data lapangannya, baik observasi maupun wawancara gitu ya. Kuesioner juga boleh ya. Nah, kemudian di tugas 3 ya, tugas 3 itu sudah dikoreksi gitu ya. Masing-masing sudah dapat catatannya itu. Ada yang saya minta tambahkan referensi karena ini rata-rata ya semuanya, hampir semuanya. Hampir semuanya itu di pendahuluan jarang menuliskan referensi atau kutipan. Masih sebuah karangan aja gitu. Tulisan bebas gitu. Kayak ngarang harus ada sumbernya gitu ya. Jadi untuk menguatkan pernyataan kita harus ada sumbernya. Makanya rata-rata saya minta tambahkan 2-3 referensi lagi, maksudnya kutipan gitu. Kemudian selain itu, kadang pembahasan di pendahuluan itu terlalu umum ya, belum menyinggung ke fokus masalah yang dibahas. Itu kadang begitu ya. Makanya di pendahuluan kayaknya rata-rata begitu ya. Ada juga yang pakai cover, jadi nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Ini saya ini aja ya, karena namanya kan nggak terlihat. Jadi ada yang pakai cover, nggak perlu pakai cover ya. Pakainya template yang diberikan. Kemudian ada juga mungkin yang bentuknya bukan seperti artikel ilmiah, jadi perlu perombakan ya. Kemudian apa lagi ya? Ya kurang lebih begitulah ya. Nanti coba kita lihat saja biar kelihatan. Sekalian perbaikannya itu kayak apa sih gitu ya. Nah, sebelum bahas satu-satu, saya ingin ke tugas 4 dulu ya. Tugas 4 tuh di aktivitas belajar 11 ya. Ini ya, Bapak Ibu, aktivitas belajar 11 sudah ada tugas 4 ya. Jadi mengunggah tugas 4 ini harusnya ya. Jadi tugas 3 yang sudah direvisi sebenarnya gitu ya. Jadi menjadi tugas 4, file formatnya PDF ya. Kemudian file PDF hasil save as dari Microsoft Word ini udah jelas ya. Bagi yang sudah dipublikasi, sebenarnya kelas ini belum ada ya. Kemudian bagi yang melakukan manipulasi similarity akan mendapatkan hukuman. Nah, nanti similarity akan muncul. Ini saya akan menunjukkan
contoh hasil similarity ya. Jadi di kelas ini ada 2 yang sudah mengumpulkannya. Kemudian disubmit tanggal 31 Mei dan 1 Juni. Jadi ada yang kemarin, ada yang 2 hari lalu ya. Nah, kemudian di sini ada similarity nih teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan ini aja, contoh. Ini kebetulan hasilnya bagus ya, di bawah 30, jadi bisa jadi contoh. Hasil similarity adalah seperti ini ya, teman-teman semua. Similarity ini muncul ya, angkanya karena adanya kemiripan dengan apa ya, teks atau kalimat atau paragraf yang sudah ada sebelumnya. Dimanapun sumbernya ya, di Google, di jurnal yang lain, di portal apapun itu. Nah, kemudian dari UT pakai pakai Drillbit namanya ya, ini Drillbit sudah terintegrasi dengan e-learning sehingga muncul seperti ini kurang lebih ya. Yang di blok itu adalah yang menandakan ada kemiripan. Biasanya kemiripan itu ada di nama instansi lembaga karena nama instansi lembaga ya sama gitu ya. Atau istilah-istilah yang umum yang sering digunakan. Itu pun mungkin mirip, dianggap mirip gitu ya. Nah, pengaturannya atau settingannya ya, settingannya berapa kata itu oleh UT. Jadi kami pun nggak tahu. Terdeteksi 2 kata, 3 kata, atau 4 kata. Misal 4 kata itu kayak gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 5 nih. Kesehatan dalam pengolahan rekam medis. Nah, pengaturannya udah dari UT, jadi kita nggak tahu ya eh, se sedetail apa gitu. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Ini atas nama Bu Ria. Jadi angka similarity 7%. Jadi aman karena di bawah 30% ya. AI skornya 59 ya. Ya kalau ini kelas saya masih dibolehkan ya Bapak Ibu ya. Yang penting angka similarity-nya. Angka AI skor memang saya bolehkan untuk menggunakan AI ya untuk merapikan misal gitu ya. Merapikan tulisan selama datanya adalah valid ya. Jadi yang akan saya lihat adalah yang similarity. Lebih bagus lagi jika AI skornya di bawah 30. Contohnya yang ini tadi ya, satunya lagi. Similarity 21, AI score 18. Nah ini idealnya seperti ini ya, di bawah 30. Misal ada yang di atas 30 pun nggak jadi masalah ya. Yang penting similarity. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit. Ini nih, harusnya sudah ganti ya, bukan fakultas hukum ya. Pakainya sekolah vokasi ya. Ini saya kemarin lupa ya untuk mengingatkan nih. Ini yang untuk Buria barangkali mau disubmit ulang, kirim ulang juga boleh. Ini diganti apa sekolah vokasi ya. Nah, kemudian ke bawah nanti ada blok-blok merah, biru, hijau gini ya. Ketika angkanya di 37% ya, misal di atas 30%, maka yang merah-merah itulah yang harus diparafrase. Parafrase dulu kita pernah belajar tuh web 2. Parafrase itu berarti mengganti kalimatnya dengan kalimat lain, tapi maknanya masih sama, gitu ya. Ini contohnya ke bawah gini ya. Ini terdeteksi, ya mungkin ada istilah-istilah ini ya di internet ya. Ini spasinya renggang, nanti mungkin lihat hasil itunya aja ya. Kalau nggak ada deteksi ya nggak ada gitu ya. Ini contoh aja. Oh ini ada nih beberapa, ya kurang lebih masih banyak putihnya. Ini misal ini 21% ya, mungkin ada beberapa nih yang terdeteksi nanya kayak gini-gini. Jadi selama di bawah 30 nggak perlu diperbaiki ya. Ini biarkan aja. Yang namanya kita nulis artikel ilmiah sudah dipastikan kita merujuk atau mengutip tulisan orang lain. Sudah dipastikan ada similarity-nya di kalimat yang mana atau paragraf yang mana gitu ya. Jadi nggak jadi masalah. Justru yang 0%, 1%, 2% itu yang kadang kita bingung kenapa kok 0% gitu ya. Harusnya ada similarity dengan tulisan orang lain gitu. Walaupun kecil gitu ya.
Nah, ini adalah contoh aja ya, hasil similarity-nya begini. Kemudian ini ya, saya tunjukkan aspek penilaiannya. Karena waktu web 3 saya mau nunjukin belum bisa. Bentar. Ini kelihatan nggak ya? Saya gedein dulu. Jadi gini ya, tutor akan menilai ketika angka similarity-nya muncul ya, sama AI score-nya muncul. Kita akan menilai untuk yang similarity-nya di bawah 30%. Yang dinilai apa? Nih, sudah ada poin-poinnya. Saya kurang tahu di tempat mahasiswa muncul ininya enggak ya? Muncul poin-poin apa penilaiannya. Jadi misal status artikel karya ilmiah karena ini belum publish ya, berarti nanti saya klik 0 poin kayak gini. Terus ya cek kesesuaian judul dengan isi. Antara judul, misal ini judul tentang apa tadi? Sistem informasi kesehatan rekam medis ya di rumah sakit. Saya cek dalamnya apakah tentang itu, tentang sistem informasi rekam medis ini di dalamnya. Nanti saya cek ya. Nanti ada keterangan sangat tidak sesuai sampai ke sangat sesuai. Ini ada poin-poinnya gitu ya. Jadi poin 1 kesesuaian judul dan isi artikel saya harap semuanya ini ya memenuhi lah, sesuai atau sangat sesuai gitu ya. Kemudian kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi mahasiswa. Jadi kalau program studi kearsipan ya ini bahasnya kearsipan. Ini rekam medis masih kearsipan, yang satu apa ini? Arsip dinamika ini sudah sangat sesuai ya. Jadi harapannya begitu. Yang terlalu jauh ya yang umum ya. Misal kemarin ada yang layanan perpus misal gitu. Nah, itu udah ya mungkin cukup lah, masih ada irisannya sedikit. Maksudnya jangan terlalu jauh dengan kearsipan gitu ya, karena prodinya kearsipan. Kemudian orisinalitas atau kebaruan gagasan. Jadi nanti akan dinilai topik tentang rekam medis ini, itu tuh sebuah topik yang apa namanya, baru atau enggak sih gitu ya. Kemudian unik enggak sih? Ya kemungkinan sudah ada ya. Kalau di sini kan orisinalitas mungkin agak susah ya, karena kemungkinan besar ya sudah ada tulisan tentang itu sebelumnya. Tapi baru enggak ya gagasannya gitu. Ini pengelolaan pemberkasan kan umum ya. Ini pasti sudah banyak. Tapi di dalamnya ada hal uniknya enggak ya, yang baru gitu. Kalau memang biasa pemberkasan biasa ya udah mungkin cukup atau sesuai gitu ya. Kemudian kemampuan mengorganisasikan isi artikel. Jadi dari sekian banyak data yang sudah terkumpul, kemudian dituliskan di pembahasan terutama ya. Di pembahasannya itu sudah runut atau belum. Ini ya. Misal ngomongin ini gambaran umum dulu, ya silahkan aja. Kemudian pemberkasan gitu ya. Kemudian mungkin ada gambar ya silahkan kalau memang mendukung ya. Kemudian simpulan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Kemudian kemampuan mengolah, menganalisis, menginterpretasikan masalah. Jadi dari data yang terkumpul bagaimana yaitu menuangkan ya, menuangkan hasilnya di hasil dan pembahasannya. Termasuk ini contoh yang tabel nih. Kemarin saya beri catatan kalau nggak salah. Jadi tabel ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada tabelnya, jangan hanya narasi atau deskripsi tabel, tapi harus ada interpretasinya. Di bawahnya itu harus ada analisis kenapanya, gitu ya. Nggak cuma ngomong ini rata-ratanya segini, misal, yang sangat setuju segini, nggak gitu ya. Harus ada tambahan kalimatnya gitu. Hasil analisis kita gitu. Kemudian kemampuan menyimpulkan bahasan uraian tulisan. Ini di bagian kesimpulannya. Kemudian menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi. Nah, ini terlihat ya di bagian di pendahuluan, kemudian di bagian tinjauan pustaka kalau ada, dan pembahasan. Contohnya nih yang paling gampang ya.
selain yang kutipan-kutipan kayak gini nih, ini Rusdi, Ari, Wardani ya. Kalau tidak salah, oh ini nggak ada ya. Ada nggak sih ini? Oh ya ini. Berbagai penelitian terdahulu. Ini udah jelas ya. Sudah jelas menggunakan penelitian yang sebelumnya. Karena di template yang saya berikan tuh sudah saya tuliskan begitu. Jadi mau tidak mau teman-teman kalau pakai template itu pasti ada beberapa penelitian terdahulunya kayak gini. Kenapa saya masukkan ini? Maksudnya biar mengakomodir yang begini. Menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain. Ini mengutip ke situ sebenarnya. Kemudian yang dikutip, misalkan ini tentang apa nih, gitu ya. Ini tentang ini tuh apa ya, satu topik dengan judul atau enggak gitu ya. Yang dibahas sesuai atau enggak nanti nanti akan dilihat. Kalau ngomongin pemberkasan, ya berarti tentang pengolahan arsipnya gitu ya. Bahkan justru tentang pemberkasannya, misal gitu ya. Kemudian menuliskan sumber kutipan dan dalam tulisan dengan benar. Menulis sumber kutipan tuh yang dalam kurung kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi kita udah belajar di web 2. Menulis sumber kutipan itu nama belakang ya, kemudian tahun ya, pakai koma tahun. Kalau 2 orang pakai simbol dan ya. Kalau 3 orang atau lebih pakai at all gitu ya. Itu perlu apa namanya? Diperhatikan jangan ngasal. Kalau ngasal tuh karena masih ada ya. Kalau ngasal bukan ngasal ya. Kalau nulis apa adanya, mungkin nama lengkapnya tertulis di sini gitu ya. Nama lengkap panjang gitu. Padahal pedomannya adalah stylenya ya. Stylenya itu APA. Jadi kemarin APA itu apa ya? Association Psychology American Psychological Association ya, APA itu. APA itu polanya adalah nama belakang, koma tahun gitu ya. Yang di sini kemudian dituliskan di daftar pustaka ya. Harus ada daftar pustakanya. Misal Wardani sama Saharil. Nah, ini walaupun kecil ya, ada sedikit lagi nih. Ini kalau mau perbaiki ya. Ini yang 2 ini sebenarnya sudah memenuhi ya. Nilainya pasti 75 atau 75 ke atas. Detail kecilnya tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau mau poin daftar pustaka ini ya, kalau mau poin daftar pustaka dapat 3 poin ya, maksimal. Hal kecil kayak gini tuh harus diperhatikan nih. Penulisan nama jurnal sama volumenya itu harus miring. Ini kan nggak miring ya. Sedetail itu ya, kalau mau nilainya mentok nih, yang daftar pustaka. Jadi nama jurnal itu dan volume itu harus miring, gitu ya. Kalau buku judulnya yang miring. Kan kita udah belajar tuh di web 2. Coba yang satu lagi. Karena rata-rata yang di daftar pustaka nggak mengikuti itu ya, pola APA. Nih, nama jurnal itu harus miring gitu ya. Kenapa kemarin saya nggak sekalian koreksi? Yaitu biar poin teman-teman seperti ini. Kalau saya koreksi semua nanti apa ya namanya? Maksudnya biar teman-teman yang melakukan koreksiannya gitu, jangan dari saya gitu ya. Jadi yang ini kalau mau disempurnakan lagi ya silahkan ya. Kalau nggak pun nggak masalah ya yang 2 ini. Jadi nih contohnya kayak gini nih. Nama jurnal sama volume tuh miring ya. Cetak miring. Ini cetak miring judul buku. Jadi untuk teman-teman yang belum mengumpulkan kayak gitu ya caranya. Tadi mana tadi? Daftar pustaka itu ya, tayang tadi penulisannya. Kemudian mengungkapkan ide gagasan secara sistematis. Jadi runut gitu ya. Dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan tuh runut. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga ini saya nggak jadi masalah kalau mau dirapikan pakai AI tadi ya. AI itu boleh ya. Misal teman-teman bikin bahasanya kurang enak dibaca, rapikan aja pakai AI, nggak jadi masalah. Kemudian tata tulis ukuran kertas tipografi. Ini pun yang saya selalu bilang buat serapi mungkin. Itu tuh maksudnya biar, ini contoh 2 tadi ya.
ini tuh ya ini sudah rapi lah ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini namanya sudah format artikel ilmiah. Judul, nama, kemudian afiliasi, email ya, abstrak-abstrak. Itu biasanya seperti ini ya. Abstrak itu dalam satu halaman aja kayak gini. Abstrak itu angka angka apa nih, ukurannya lebih kecil dari tulisan yang ini biasanya gitu. Kalau tulisannya 11 mungkin ini 10. Sesuaikan aja gitu ya. Kemudian spasi ini masuk ke format ya kerapian ya. Spasi 1.15 atau 1.5. Sesuaikan karena minimal 10 ya udah pakai 1.5 misal gitu. Silahkan aja gitu ya. Rapi itu maksudnya kayak gini ya. Ini lurus, bukan lagi rata kiri tapi udah rata kiri kanan gitu. Rapi itu begini, ini jadi rapi. Misal ini mau dijarak silahkan ya. Jadi secara tampilan sudah rapi aja dulu gitu. Jadi dapat poin gitu di sini nanti. Tata letak ukuran tipografi, makanya kalau ada pakai template ya pasti sudah sesuai harusnya. Rata kiri kanannya gitu ya. Yang satunya ini ya. Ini sebenarnya tabelnya yang kurang ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Memang kita masih belajar. Tampilnya kayak terlalu besar apa gimana gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang rapi itu kayak gini ya teman-teman ya. Ini bagus nih. Ini ada DOI-nya nyala nih. Jadi kalau diklik bisa langsung lari ke jurnalnya. Nah kayak gini. Jadi kalau mau dibuat nyala yang ini tadi belum nyala ya. Kenapa nggak nyala? Karena ini nggak di enter. Tapi ini linknya bisa sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti daftar pustaka akan saya cek sampai ke linknya ya teman-teman ya. Linknya akan saya cek. Gitu. Sebentar lagi. Menulis bibliografi atau daftar pustaka dengan benar, yang tadi ya, cetak miringnya, polanya APA, kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi, termasuk 5 artikel jurnal ilmiah. Jadi dari ini ada berapa nih? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Yang biru-biru itu artikel ilmiah ya ini, udah kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artik ya ini berarti udah poin bagus ya. Bukan kesalahan ya, koreksian kecilnya yang miring-miringnya itu, judul miring kayak gitu ya. Jadi poinnya nanti kan ada dua ya di sini. Ada di bagian menulis berarti yang di sini ya, menulis bibliografi karena ini mungkin sesuai ya, nggak sangat sesuai. Sangat sesuai kalau semuanya benar ya, termasuk cetak-cetak miringnya. Kemudian yang poin ini ya 10 referensi ini sangat sesuai karena sudah 7 tadi artikel ilmiahnya, 5 buku ya. Jadi dihitung detail begitu ya teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan pakailah artikel ilmiah gitu yang mudah dicari ya. 5 atau lebih itu boleh kan gitu ya teman-teman. Coba yang satunya. Ini pun nanti akan saya hitung ya. Yang artikel ilmiah minimal 5 atau lebih. Sisanya buku. Kalau udah banyak ya udah lebih dari 10 ya. Berarti sudah memenuhi lah ya. Cuman penulisannya ininya aja poin yang tentang penulisan. Jadi poin penulisan mungkin sesuai ya. Kemudian ininya nanti sangat sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan nggak terkait ini? Cukup jelas atau tambah bingung? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi untuk Mbak, saya apa tadi ini namanya? Mbak ini ya, tadi Mbak Arya Okta. Jadi untuk Mbak Ria Okta ini mau diperbaiki untuk daftar pustakanya boleh, enggak pun enggak jadi masalah ya. Ini sudah memenuhi syarat. Nilainya pasti di atas 75. Kemudian Rencana yang satunya ya, perbaiki, Pak.
Mau diperbaiki? Ya, soalnya silahkan. skornya Boleh. tinggi. Yang ini pun sama ya, Mbak Kurnia Dewi. Ini pun sama. Ini nilainya juga udah di atas 75. Untuk yang lain, teman-teman yang belum mengumpulkan minimal seperti ini ya, cara nulisnya. Rapikan aja dulu. Kalau merapikan aja dulu, maksudnya secara tampilan aja udah enak gitu. Walaupun saya belum baca isinya ya. Isinya saya belum baca nih satu-satu gitu ya. Belum ini pemberkasan bla bla saya belum. Paling komentar saya kemarin apa tulisannya masih seperti laporan magang gitu. Karena terlalu deskriptifnya terlalu kelihatan ya. Itu gimana solusinya? Copy paste ke AI aja, minta ubah ke standar artikel ilmiah, nanti otomatis dirubah tanpa harus merubah ininya ya, isi tulisannya gitu ya teman-teman ya. Jadi sedetail itu ya teman-teman, mohon diperhatikan ya. Ini sekalian aja untuk ini perbaikan lainnya ya. Untuk metode ya teman-teman ya. Metode juga sepertinya banyak catatan kemarin. Coba metode. Nih, metode ya, tambahkan referensi, tulis yang rapi, tidak perlu ada yang dicetak tebal. Jadi di artikel ilmiah yang cetak tebal itu cukup subnya ya, sub apa nih namanya ya, sub bagiannya. Pendahuluan, tinjauan pustaka kalau ada ya, metode, hasil dan pembahasan itu aja. Ini subnya lagi itu boleh. Tapi di dalam tulisannya itu nggak perlu dicetak tebal ya. Ini kemarin berarti masih ada nih yang di sini. Metode, kalau mau lengkap, kapan penelitian dilakukan, lokasi yang spesifik. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Kalau ada keterangan itu ya di metode. Kita ngomong metode nih. Ada lagi nggak ya metode? Ubah menjadi paragraf-paragraf. Nah, metode itu ada 3 hal ya, Bapak Ibu. Jenis metodenya apa, kemudian pengumpulan datanya bagaimana, sama analisisnya bagaimana. 3 aja itu, minimal 3 paragraf. Udah dapet tuh. Jangan bentuk pointer-pointer ya. Kalau pointer biasanya dari AI itu pointer, tapi dibuat narasi. Ada juga yang bagian metode terlalu panjang gitu ya. Jadi cukup 3 hal tadi aja. Tambahkan referensi. Nah, ini mudah-mudahan ini ada referensinya. Ini saya contoh ini aja lah yang udah kebuka. Ya udahlah ini. Jadi setiap ini ya, teman-teman kalau ngomongin metode pakai kualitatif, cari aja teorinya siapa. Ini misal pakai Mel Silberman ya silahkan ya. Yang ngomong tentang eh, penelitian kualitatif itu apa sih gitu. Kemudian kenapa milih kualitatif, nah gitu ya. Jadi ada kutipannya gitu, ada kayak gininya loh, ada referensinya. Kemudian metode pengumpulan datanya, ini kan wawancara misal gitu ya, sama analisis. Analisis itu satu paragraf aja boleh. Yang digunakan apa? Cari ya teori tentang Mills dan Haberman ini teman-teman. Mills Haberman itu sudah buat cara analisis data untuk kualitatif ya. Caranya itu dengan reduksi data, kemudian olah sama kesimpulan kalau nggak salah ya. Ada 3 hal itu. Kalau mau disajikan bentuk modelnya, ini kan ada model ya. Ya silahkan. Jadi ada model Miles Haberman untuk analisis data teman-teman. Ini mau dicantumkan silahkan ini nih. Hampir semua penelitian kualitatif itu begini untuk analisis datanya ya. Jadi kita pakai teori ini pun boleh gitu maksud saya. Jadi pasti teman-teman mengumpulkan data nih, kemudian reduksi itu disaring gitu ya, dipilah-pilah yang dipakai enggaknya. Kemudian disajikan dalam pembahasan tuh. Kemudian disimpulkan. Ini aja muter gitu. Ini bisa jadi teknik analisis data namanya. Jadi analisis data pakai modelnya Miles Haberman gitu aja. Cari teorinya gitu.
taruh di bagian metode. Jadi jangan dihilangin ya. Analisis data kemarin ada yang kosong tuh. Kalau kosong tuh maksudnya nggak kelihatan ini analisis datanya kayak gimana gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini mudah-mudahan teman-teman ada gambaran lah. Jadi metode ya, yang paling mudah soalnya metode ya teman-teman, bisa ditulis duluan gitu daripada pendahuluan atau isinya. Metode itu sudah dipastikan 3 paragraf. Jenis ya, jenis penelitiannya, tambahkan referensi ya. Kemudian kalau mau bagus, kenapanya juga ada gitu. Kenapa memilih pakai kualitatifnya gitu. Kemudian pengumpulan data, kalau mau lengkap, tadi ada durasinya. Durasi penelitiannya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tulis saja. Di mana lokasinya pun kalau mau dituliskan lebih bagus ya. Jadi pengumpulan data itu begitu. Kapan, di mana, kemudian ke siapa, ya. Ke siapa, bukan sebelum ke siapa ya. Tekniknya dulu ya. Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka atau apapun yang dilakukan. Minimal kalau bisa observasi dan wawancara itu bagus ya. Bisa juga studi pustaka, ya silahkan ya. Berarti lewat sumber-sumber gitu ya. Atau dokumen-dokumen, ya silahkan. Kalau wawancara, tuliskan kepada siapa gitu ya. Misal ini kepala subbagian, silahkan aja gitu ya. Kemudian untuk mendapat informasi tentang apa gitu ya. Ini kenapa ini kok ini ternyata udah benar, karena sebelumnya udah diskusi gitu ya. Makanya ini sudah muncul nih untuk dapat informasi apa dilakukan wawancara itu. Yang bagus begitu ya teman-teman ya. Jadi semakin detail itu semakin bagus. Wow, apa metode penelitian ini sudah dipastikan bisa ditulis duluan gitu. Karena teman-teman sudah ke lapangan, sudah ada apa ya namanya, sudah melakukan sesuatu lah. Entah ketemu di sana berarti observasi ya, ke sana observasi, ketemu orangnya berarti sudah wawancara mungkin, atau nyebar kuesioner ke teman-teman yang lain. Itu juga boleh ya pakai kuesioner. Jadi enak banget sebenarnya nulis metode ini. Tinggal melengkapi hal-hal yang seperti ininya agar lebih lengkap gitu ya. Habis itu analisis data pakai Miles Haberman aja, udah beres. Tinggal kalimatnya diubah-ubah. Jadi metode seperti itu isinya. Jadi yang lain nanti disesuaikan aja ya. Coba yang satunya seperti itu enggak ya? Ya, wah, ini kuantitatif ya. Berarti makanya tadi ada tabel-tabel tuh. Kemudian ada populasi, kemudian ada sampel, kemudian ada analisis. Ya udah, ini sudah cukup lah seperti ini ya, yang sederhana. Kemudian ada datanya, gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan nggak tentang metode penelitian? Setelah itu kita lari ke pendahuluan. Nggak ada. Sekarang dari sekian banyak nih yang ikut hari ini ada berapa nih? Ada 10 ya? Ada 9 orang atau 10 orang ini. Ada nggak satu yang mau naskahnya dibuka yang tugas 3? Kita mau merapikan pendahuluan. Ya, kita rapikan pakai AI. Coba pakai AI. Kita rapikan. Ada nggak yang mau dijadikan contoh? Saya nggak enak kalau langsung buka gitu. Kalau dari teman-teman udah bersedia kan enak tuh. Saya tinggal buka aja. Jangan yang 2 ini. Kalau 2 ini kemarin udah saya koreksi soalnya. Sebelum sebelum kelas ini 2 ini sudah ngumpulin duluan ya kemarin. Ada nggak yang mau dicek? Sekalian dicoba rapikan. Mbak Izin Ifna. Pak, ya yang punya saya Pak, Ifna Nafisa Pak. Oke, coba dibuka ya sebentar. Yang Ifna Nafisa.
Ini ya. Ini koreksiannya kelihatan ya. Ini prodinya nanti prodi koma sekolah vokasi koma Universitas Terbuka Indonesia, nyambung aja ya, nggak usah di spasi. Ini kelihatan. Oke. Nah, ini koreksian sedikit nih ya. Tadi ya, untuk penulisan sumber referensi, ini kan belum sesuai nih. Atmojo Tri Arif. Ini kan nama lengkapnya ini. Santoso Joko. Ini kan cuma dibalik-balik aja nih. Mungkin coba nama lengkapnya siapa sih ini? Di daftar pustakanya ada nggak? Ini ya. Kalau memang 3 berarti at all pakainya ya. Atmojo at all 2018. Ini Google Scholar pakainya ya. Ya, coba kita rapikan aja deh yang ini. Atmojo Tri Arif. Ini ya, saya koreksi ininya dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika nulis sumber referensi ya. Jadi misalkan ini ngutip lah ya. Saya kurang tahu nih ngutipnya mungkin dari nih administrasi kantor dikatakan baik jika bla 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 ini tepat jelas ini ya. Ini menurut Atmojo Arif Joko. Nah ini Atmojo ini kan mungkin ini penulis pertama nih. Atmaja penulis pertama, Santoso ini penulis kedua ya. Tapi tadi dicek di daftar pustaka ada 3 orang ya kayaknya. Jadi nanti teman-teman pastikan ya, kalau memang 3 berarti 3 ya. Kemudian linknya juga dipastikan ini linknya belum sesuai soalnya. Link itu ya, link itu adalah dari link dari artikel jurnal ilmiahnya, bukan Google Scholar-nya mungkin kayak gini ya. Bukan, sebentar. Biar sekalian saya contohkan. Jadi untuk ini link-link Google Scholar ini kurang pas ya. Alamat untuk URL-nya adalah DOI sebuah jurnal atau URL artikelnya. Contohnya seperti apa? Tadi yang warna biru yang mana ya? Oh, yang satunya. Contohnya artikel yang ini ya teman-teman. Ini kebetulan karena sudah dibuat nih. Nah, contohnya kayak gini ya. Yang kita tulis adalah alamat DOI-nya. Ini didapat dari mana ya? Didapat dari ketika teman-teman cari referensi. Ini kan udah cari referensi nemu nih. Ada tulisan DOI. Nah, alamat ini. Kalau DOI-nya nggak ada, alamat artikel URL-nya yang di atas. Pilihannya hanya 2 itu ya. Pilihannya hanya 2 itu kalau dari artikel ilmiah. URL yang atas atau DOI. Bukan dari Google Scholar ya. Yang tadi Google Scholar soalnya. Contoh Google Scholar tuh kayak gini. Misalkan pemberkasan arsip. Misal nyari pemberkasan arsip kayak gini. Ini ada nih Google Scholar. Kemudian teman-teman copy linknya. Nggak gitu ya. Bukan begitu. Tapi buka dulu. Kalau ini ternyata langsung download, mungkin dari sini ya, sebelah sininya. Pastikan teman-teman bisa ini langsung download. Pastikan teman-teman tuh bisa membuka alamat jurnalnya. Ini alamat jurnalnya ini sebenarnya ya, ada nih. Jurnal, cobalah kita download aja deh, karena tadi ke download ya. Misal ini ya, misal kita download dulu. Kemudian kita buka. Kita cek ya, di dalamnya ada link jurnalnya enggak. Ternyata nggak ada gitu ya. Ini di atas cuma nama jurnalnya, di bawah juga nama jurnal. Nggak ada gitu. Kalau nggak ada, teman-teman ya pastikan secara manual ya. Kompleksitas jurnal manajemen ini dicari secara manual. Sampai ketemu, pasti kan muncul nih.
buka jurnalnya. Kemudian cari, yang dicari apa tadi? Kan pemberkasan arsip ya. Ada fitur pencarian harusnya di sini. Nah, misal pemberkasan arsip yang bagian bawah yang mau kita kutip, ya udah diklik aja. Nanti muncul volumenya. Ini ya, tabel of content atau daftar isi diklik. Karena setiap jurnal beda-beda tampilannya. Cari pemberkasan. Nah, ini akhirnya ketemu nih. Sampai ketemu. Setelah ketemu ternyata muncul DOI-nya ada di sini. Oh, berarti alamat DOI-nya ini. Kita klik. Kalau diklik kembali ke halaman ini berarti DOI-nya aktif. Jadi teman-teman itu ngopinya itu ini alamat DOI-nya ya. Bukan dari Google Scholar-nya ya. Jadi tadi mana tadi? Nah, yang ini Google Scholar ya. Kalau Google Scholar kurang pas ya. Misalkan ini jurnal pengembangan kearsipan, mungkin ini jurnalnya UGM ya. Jurnal UGM-nya ada sebenarnya gitu ya. Ininya nggak pas gitu ya teman-teman. Itu cara menuliskan daftar pustaka sama sumber referensinya yang ini. Kemudian cara penulisannya nih, penulisan di sininya ya. Sekali lagi ya, yang ditulis adalah nama belakangnya. Kalau Atmojo tadi udah ketemu belum ya? Sebentar, tadi mana sih? Atmojo. Sebentar, yang ini kita cari lagi nih. Oh, jangan dari situnya deh, dari sini aja. Kita cari sumber aslinya si artikel punya Atmaja tadi. Mungkin ini ya. Nah, sepertinya ini ya. Jadi yang nulis adalah 3 orang ya. Arif Tri Atmaja, Joko Santoso, sama Patni. Ini adalah jurnal aslinya. Alamat URL-nya di sini, kita cari alamat DOI-nya. Coba ke bawah ada DOI-nya enggak? Oh, ada. DOI-nya diklik. Error. Kalau error jangan dipakai ya. DOI jangan dipakai. Yang dipakai alamat URL. Alamat URL nanti yang di atas tadi. Kenapa DOI harus dipastikan? Ya ini, seperti ini kalau error. Kenapa error? Pengelola jurnalnya belum mendaftarkan DOI-nya. DOI-nya sudah ada tapi belum didaftarkan secara resmi gitu ya. Jadi pakai yang mana? Pakai yang ini. Gitu ya. Kalau teman-teman nemu sumber referensi dari sebuah jurnal, cari fasilitas how to cite. Bagaimana cara mengutip. Klik aja, nanti muncul ya. Ketika muncul, sebentar, masih loading. Ini adalah fasilitas dari sebuah jurnal ya, how to cite. Kalau ada, klik aja. Cari citasi formatnya APA namanya. Mana ini? Oh ini ya, udah muncul ya. Nah, misal ini munculnya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini kan udah benar nih ya. Cuman yang belum benar ini huruf besarnya nanti dibuat huruf besar kecil biasa aja. Ini kan udah dapet nih teman-teman ya. Kelihatan kan ya? Nah, ini nih. Jadi yang miring adalah nama jurnal plus volume. Itu miring ya. Sisanya nggak miring. Mungkin ini kalau mau dirapikan ini dibuat besar kecil aja, jangan besar semua. Kemudian kalau DOI-nya error, tadi kan error ya. Ininya diganti URL ya. Jadi alamat URL ini. DOI dipakai kalau nggak error. Gitu caranya ya. Nah, kemudian penulisan dalam teksnya ya. Penulisan dalam teksnya itu tidak ditulis lengkap begini ya. Kalau 3 orang, cukup nama belakang orang pertama. Kalau namanya
namanya tadi siapa? Arif Tri Atmaja, berarti Atmaja ya. Atmaja et al. Atmaja et al 2018. Nggak usah pakai ini. Joko Santoso hilangin, Tri Arif ini hilangin. Kalau satu orang, berarti nama belakangnya aja. Misal ini siapa nih ya? Misal Hilwah, nama belakangnya berarti Hilwah aja. Atau Mutmainah aja gitu ya. Intinya nama belakang orangnya. Gitu ya. Kalau ini sudah bentuk sebenarnya ya. Misal ini ya, mau dirapikan di pakai AI ini kita. Tapi ini sebenarnya sudah lumayan rapi nih. Misal kalau belum rapi itu satu paragraf mungkin cuma 3 baris atau 4 baris gitu. Kemudian kepotong langsung paragraf kedua 3 baris lagi. Jadi sedikit-dikit banget gitu. Belum apa namanya ya. Kalau ini sudah ada paragrafnya sebenarnya. Sebentar, kita ini aja deh. Kita coba semuanya aja ya. Oh, ada yang raise hand. Ya, Mas Adi gimana? Mau ditanyakan? Ya, Kalau Pak. mau nanya, ya gimana? Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Ya, Ya, mau nanya, apakah di setiap pendahuluan itu ada setiap paragraf harus ada citasi, Pak? lebih bagus ada ya. Lebih bagus ada citasinya. Lebih Setiap bagus paragraf. ada citasi di setiap paragraf. Yang tidak ada citasinya itu di bagian mananya, Pak ya? Apakah metode atau di bagian maksudnya itu Yang kalimat sendiri gitu? yang nggak ada ya disimpulan nggak ada. Kalaupun kalimat sendiri ya nggak jadi masalah kalau memang nggak ada ya. Kayak gini nih, paragraf ini nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi jangan kemarin tuh rata-rata saat paragraf 1, 2, 3 tuh nggak ada citasinya ya. Kosong belum gitu. Jadi usahakan kaitkan aja gitu maksud saya. Kaitkan aja. Pasti bisa kok. Ini deh, nanti Kadang-kadang kita gimana? agak sedikit ragu atau bingung gitu, Pak. Mau citasi yang mana satu ini gitu. Kadang kata-kata yang mau disitasi itu pun juga apakah harus mutlak sama gitu ataukah 3 kata saja atau 2 kata gitu yang mencakup citasi tadi. Jadi ngutip itu tidak harus sama persis plek itu nggak harus ya. Jadi intinya saja. Nyarinya gimana? Yang paling mudah dulu pernah saya sampaikan ya. Yang saya space ini. Yang pakai saya space, nah yang ini deh. Nanti deh kita praktekkan. Kita ke pendahuluan ini dulu ya. Misal kita sudah ada pendahuluannya, kemudian kita minta bantu rapikan nih. Jadi kalau mau pakai AI pastikan kalau bisa udah pas gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai AI ya, apapun jenis AI-nya, usahakan dilakukan obrolan dulu sebelum melakukan perintah. Ini kan kita langsung perintah nih. Usahakan teman-teman tuh ngobrol aja dulu. Misalkan bilang aja bahwa mau bikin artikel ilmiah dengan judul apa. Jadi obrolan itu nanti misal udah 3 percakapan baru teman-teman masuk ke perbaikan kayak gini nih. Kalau teman-teman sudah melakukan observasi, sudah tahu ada masalah di tempat lokasi, misal ngomong pemberkasan, pemberkasannya nggak sesuai, misal, atau sistem yang digunakan di pemberkasan pakainya abjad, masalah, urut nomor, atau apapun lah, intinya data yang ada di lapangan, itu enak lagi. Jadi nanti di pendahuluan tuh bisa kita arahkan poin-poin apa aja sih yang harus muncul di sini gitu. Coba ini kita belum melakukan instruksi apapun ya, cuman sekedar perbaiki.
Ini kan nanti muncul ya hasilnya dan mungkin lebih rapi. Teman-teman boleh gunakan hasil perbaikannya gitu. Ini udah otomatis nih kebaca oleh AI-nya nih. Kalau 2 orang kan pakai dan, ini sudah benar ya otomatis tuh. Kemudian mutmainah nih, kan udah benar. Padahal kita belum ngomong tentang penggunaan style APA nih di instruksinya ya. Tapi ini udah terdeteksi. Nih, kenapa ini boleh diperbolehkan? Karena teman-teman udah melakukan observasi dulu gitu, sehingga datanya pasti ada. Kenapa saya bolehkan? Karena AI ini hanya merapikan saja gitu. Ini dirapikan oleh AI aja gitu. Isinya pasti ya sama. Ada tentang Mutmainah 2020 juga ada pasti di sini gitu. Jadi sama, cuman dirapikan agar bahasanya lebih enak aja. Misal dari sini masih belum nih, masih kurang, kita mau tambahkan instruksi berikutnya, misalkan apa ya? Tujuan sudah ada belum ya di sini? Misalkan tambahkan tujuan, tambahkan paragraf tentang tujuan penelitian dan implikasi penelitian. Ya boleh aja ya. Nanti tinggal hasilnya pas atau enggaknya. Kalau enggak pas ya dicoret, nggak usah dipakai gitu ya. Ini kan contoh aja nih. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau mau pakai aja. Saya memaklumi hal itu ya. Sehingga jangan sampai terkendala dengan jumlah halaman yang kurang gitu. Karena kita buat kalimatnya susah gitu. Kalau ngarang sendiri susah, tapi pointernya harusnya ada. Pointer tuh maksudnya apa yang akan disampaikan sih gitu. Apa yang akan ditulis gitu ya. Pointernya kan harusnya sudah ada tuh. Itu tinggal dimasukkan ke AI biar AI bantu untuk menarasikan lebih bagus gitu. Nah ini tambah 2 paragraf nih. Penelitian sama implikasi nggak harus ada referensinya ya. Karena ini kan dari kita sendiri. Penelitian ya dari si penulisnya. Implikasi ya yang tahu penulisnya, nggak perlu ada referensi. Kalau mau ditambahkan referensi ya kaitkan dengan referensinya. Nah, ini kan udah enak nih. Kalau mau ditambahkan kayak gini ya boleh aja ya. Udah dijadi ini. Kemudian kalau tadi ya, misalkan ada paragraf yang nggak ada, ini kebetulan udah dikoreksi ya. Misalkan tadi mana tadi yang nggak ada referensinya ini ya. Ini kan nggak ada referensinya, ternyata di perbaikannya itu digabung dengan paragraf berikutnya ya. Nih, ini kan paragraf yang nggak ada referensi digabung dengan paragraf berikutnya, sehingga paragraf ini muncul ada referensinya sebenarnya. Misalnya kosongan ya. Misal kosongan, coba kantor desa bertempat di kecamatan merupakan lembaga pemerintah tingkat desa bertanggung jawab atas pengelolaan. Namun dalam implementasinya pengelolaan arsip di kantor desa seringkali menghadapi sejumlah masalah seperti terbatasnya kemampuan pemahaman aparat. Nah, ini kan hasil observasi nih, data hasil observasi. Kita coba cari tulisan yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip itu terkendala dari SDM gitu. Kemudian atau dari sarana prasarana. Ini kan hasil observasi nih. Kita cari ada nggak gitu. Nyarinya gimana caranya? Nyarinya adalah nih, kalimat tentang pengelolaan arsip itu ya, yang menyatakan bahwa terbatas. Ini kan hasil observasi ya. Kita coba cari lewat yang say space, yang kalau mau kalau mau ini ya, kalau mau cari nih, say cspace.com nih. Cari literatur review, kemudian masukkan kalimatnya. Nanti akan dicoba cari di sini ya, kalau di enter ya. Nanti akan muncul ya, hasilnya adalah 5 referensi yang bisa dipakai. Sebentar. Nah ini.
Nih ya. Kalimatnya kan tadi intinya tentang pengelolaan arsip, kemudian ada kendalanya ya. Kendalanya adalah ini gitu. Coba dicek deh di sini. Implementasi pengelolaan arsip di kantor desa sangat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, namun menghadapi beberapa tantangan, masalah terutama termasuk pemahaman tentang pengarsipan antara pejabat desa, fasilitas ini ya. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa, nah ini kan ada nih. Ini menurut, nah ini kok namanya, nah ini aja deh, Primo ya. Jadi ini bisa ya ditambahkan ini. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa banyak kantor desa masih mengandalkan metode konvensional untuk pengarsipan yang rentan terhadap inefisiensi dan kehilangan data. Selain itu kemahiran teknologi, nah atau yang ini juga bisa nih. Selain itu kemahiran teknologi yang terbatas, nah ini aja deh kita ambil. Caranya gimana gitu ya? Caranya kita minta bantuan AI lagi. Ini ya. Nih, kalimat yang nggak ada referensinya. Kita mau tambahkan referensi. Taruh aja di AI-nya. Ya. Kalimat pertama yang nggak ada. Kemudian kalimat kedua yang dari AI-nya nih. Yang misal kita ambil yang selain itu ya. Kemahiran teknologi bla 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 ini menurut Reziana. Kita ambil dulu nih kalimatnya. Taruh di sini ya. Ada dua nih. Bla 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 sama ini kalimat kedua. Misal ini kita kasih tanda 2 ya. Kemudian ini kita kasih tanda 1. Nah, tinggal diinstruksikan ini ya, bantu elaborasikan paragraf 1 ya, yang tadi ya. Ada kode satunya nih kayak gini. Dengan paragraf 2. Kalau mau ditambahin lagi paragraf 2 sebagai pendukung pernyataan. Nah, misal kayak gini nih. Udah di enter. Itu boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi yang paragraf 1 pernyataan kita semua menyatakan bahwa ada kendala ya. SDM, infrastruktur kayak gitu. Kemudian oh ini ternyata selaras ya dengan apa yang dikatakan oleh si Treziana ini gitu. Langsung deh jadinya begini. Coba ada di mana? Ini kali ya. Berarti disambung ya. Nah ini udah nyambung. Ini bisa jadi paragraf kedua yang tadi kosong nggak ada referensi, jadinya ada referensinya. Ngambil dari Reziana. Sumbernya di mana? Ya udah klik aja ini Reziananya diklik, akan muncul di sini. Di sini ada logo kutip, side disk wrapper. Cari stylenya APA versi 7. Ini lagi loading. Nah ini sudah jadi deh yang ini. Reziana bla 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 gitu ya. Tinggal dicek nanti penulisan daftar pustakanya sudah sesuai atau belum. Misalnya kayak gini ya. Ini biar biru di enter kayak gini ya. Kita cek nih. Ini kan sebuah artikel jurnal kayaknya. Kenapa yang miring judulnya? Apakah ini buku? Kita pastikan buka DOI-nya. Oh ini jurnal ilmiah ya. Berarti harusnya penulisan daftar pustakanya nggak model begini. Ini kan judul, nama jurnalnya belum muncul nih di sini. Berarti kita cek lagi di sini nama jurnalnya apa? Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi. Kan kelihatan nih. Kalau mau ditulis ya berarti di sini. Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi. Sekali lagi ya, APA itu yang miring adalah nama jurnal kalau artikel ilmiah. Judul tuh enggak. Kayak gini jadinya.
Ini yang kalau manual begini, kita coba cari dari website ini. Ada site papernya enggak? Oh, ternyata fitur site papernya enggak ada. Cara untuk mengutipnya enggak ada. Oh ya udah, biarin aja. Kita bisa pakai yang ini. Kemudian ini ya, pakai ini ya, apa? Penggaris nih. Yang bawah diklik. Jadi kayak gini ya. Kemarin ada yang tanya juga soalnya kalau nggak salah. Cara membuatnya kayak gini teman-teman. Nah, udah deh jadi. Bla 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 bla. Ini berarti Reziana et al. Ini ya. Reziana et al ininya. Cara penulisannya. Kenapa et al? Karena 3 atau lebih nih kayak gini nih. Reziana et al titik koma 2024. Sudah deh jadi. Gitu caranya teman-teman. Semuanya. Paragraf 1, 2, 3. Ya yang dirasa perlu ya. Jadi jangan kosongan karena banyak sekali yang kosong untuk pendahuluan. Jadi pendahuluan itu pas pasti ya sudah dipastikan itu kita merefer tulisan lain itu sudah dipastikan. Kemudian kalau ada tinjauan pustaka ini lebih-lebih lagi ya. Tinjauan pustaka itu pasti berbasisnya ya pustaka ya referensi sudah dipastikan gitu. Tinjauan pustaka boleh model begini ya, model apa namanya ini? Paragraf full kayak gini. Boleh pointer bukan pointer, pakai sub. Sub lagi nih boleh ya. Misal ini tentang apa tadi? Sistem penyimpanannya. Ini boleh misalkan di pertama itu penyimpanan arsip aktif gitu. Sub pertamanya ya. Jadi nanti isinya tentang penyimpanan arsip aktif secara konsepnya kayak apa. Atau kalau mau model kayak gini juga boleh. Silahkan aja. Tinjauan pustaka model paragraf gini boleh. Gitu ya. Tinggal kalau ini koreksiannya yang ini ya. Tulisan-tulisannya. Metode sama kayak tadi. Oh ini yang terlalu panjang kayaknya. Nah ini metode panjang banget ya. Dan metode cukup 3 hal itu ya. Ini terlalu panjang ya. Metode ini terlalu panjang. Enggak sepanjang ini. Ini mau diringkas ya pakai AI aja. Ini copy semua. Ini kita coba ya. Kita coba meringkas ini nih. Ini karena PDF. Sebentar, saya pelan-pelan dulu deh. Sebentar, ini kita coba rapikan, bisa nggak nih? Maksudnya biar teman-teman tuh nggak kesusahan kalau mau merevisi. Revisi model begini saya bolehkan ya teman-teman. Yang nggak saya bolehkan kalau belum ada datanya. Kalau nggak ada datanya nanti AI-nya ngawur gitu. Halusinasi. Jadi ngambil data yang kurang pas gitu ya. Ini terlalu panjang sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk contoh ya. Ini nanti biar diperbaiki. Kalau metode cukup 3 hal tadi. Nggak perlu sepanjang ini. Yang panjang adalah hasil dan pembahasan ya teman-teman. Di artikel ilmiah yang paling panjang adalah hasil dan pembahasan. Bukan pendahuluan, bukan tinjauan pustaka maupun metode ataupun kesimpulan. Nah, ini misal ya udah di copy karena PDF jadi di copy pelan-pelan. Kita kasih instruksi aja di sini ya. Dikasih instruksi. Duh. Mana sih tadi? Jadi instruksinya perbaiki ya. Perbaiki metode penelitian ini. Sesuai standar artikel jurnal ilmiah. Buat dalam 4-6 paragraf. Pastikan berisi jenis penelitian, pengumpulan data,
analisis data, sesuaikan yang rapi dan bagus misalnya gitu ya. Ini contoh aja kayak gini. Pastikan tidak ada yang terbuang. Pastikan informasi penting. Misal kita tambahkan kayak gini lah. Jadi intinya dari sekian panjang kita minta buat 4 sampai 6 paragraf nih, ya. Atau 3 sampai 5 aja deh. 6 yang panjang banget. Kemudian pastikan berisi ini ya, minimal. Pastikan berisi minimal ada 3 hal ini karena yang wajib ini. Kemudian buat rapi dan bagus, pastikan informasi penting tidak terbuang. Nih ya, ini saya pakai versi instan nih. Instan tuh versi free ada semua ya. Nanti yang bold ya, yang bold ini nanti nggak usah di bold ya. Ini bold tuh maksudnya untuk menunjukkan bahwa karena tadi kita instruksinya ada jenis, makanya muncul jenis. Kita instruksinya ada apa tadi? Pengumpulan data, muncul pengumpulan data gitu ya. Analisis data muncul. Ini ya udahlah ini rinci ya. Nah, ini ada 1 2 3 4. Jadi 4 nih, udah cukup kayak gini ya. Cuman tadi ya belum ada referensinya ternyata nih ya. Ini kan belum ada referensinya nih. Ini belum ada referensinya. Berarti kita cari nih referensi yang di sini. Carinya kayak apa? Kayak tadi aja. Misal kita kualitatif mau cari, oh mau saya tambahkan penelitian kualitatif itu apa? Ya udah, cari lewat sini kalau mau gampang ya. Nanti tinggal diambil pernyataannya siapa. Jadi menulis artikel jurnalisme itu lebih mudah ketika sudah mendapatkan data ya teman-teman, sudah ada gitu. Karena kita tinggal merapikan bisa lewat AI sebenarnya, tinggal dirapikan. Selama UT-nya masih membolehkan ya kita pakai aja, nggak apa-apa teman-teman. Karena similarity yang nggak boleh tinggi ya. Penelitian kualitatif, penelitian mungkin ini mana ya? Kurang enak nih di sininya. Coba kita cari yang lain aja. Penelitian pengertian aja deh, coba. Jadi tadi ya di hasilnya nih, ini kenapanya sudah ada nih. Kenapa pakai kualitatif nih? Dipilih karena ini berarti kenapa ya? Kenapa pakai kualitatif nih? Dipilih karena ini fokus penelitian pada pemahaman. Jadi sudah dibuatkan kenapanya gitu. Ini kan berarti kita tinggal nambahkan biar nggak kosong ya. Ini kan kosong nih referensinya. Kita ambil tentang kualitatifnya nih. Jadi kita cari aja penelitian kualitatif adalah, nah misal ini ya. Ya udahlah, ini juga nggak apa-apa nih. Metode penelitian dicirikan dengan pendekatan naturalistik atau induktif, peran aktif peneliti dari instrumen pengumpulan data yang ini nih. Ini bisa nih ya. Yang ini juga bisa nih menekankan pada makna subjektif yang melekat pada individu. Misal 2 ini deh. Misal 2 ini ya. 2 ini mau ditambahkan, ya udah tambahkan aja. Tambahkan pada paragraf pertama. Tambahkan dan elaborasikan agar ada
Referensi yang dipakai. Sesuaikan kalimatnya. Parafrase ya. Nah, ini kalimatnya udah mulai ngutip nih. Multifaset tadi kan pernyataan dari Biswas ya ini ya, multifaset nih. Sudah ada di sini. Paling teman-teman tinggal nyari maksud dari multifaset itu apa gitu ya. Karena kita harus paham dengan tulisan kita ya. Udah ada 3 bahkan ya. Ada Biswas, Akin sama Haki. Udah ini satu paragraf awalnya sudah ada 3 referensi. Ke bawahnya, karena misalkan ini pengumpulan data ya udah nggak ada ya silahkan aja gitu ya. Ini nggak perlu ada ya udah. Nah paling yang bawah nih, yang bawah ada analis data untuk apa yang dari Niels Haberman tadi ya. Coba ya, ya analisis data ya. Untuk analisis data tambahkan tentang model dan Haberman. Tahunnya mungkin 2022, 2007, saya lupa tahun berapa ya. Tinggal cari nanti referensinya. Nah, ini ya, misalkan ini tahun 94 ya. Jadi ada reduksi, penyajian sama penarikan kesimpulan. Kemudian ini kan teorinya nih. Nah, kemudian ditambahkan yang tentang tadi. Udah minimal itu. Jadi udah apa? Udah tersaji gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti ya. Jadi sekian banyak tadi, ini kan terlalu panjang ya, panjang sekali nih. Akan dirubah gitu. Dirubah jadi mungkin 4 paragraf aja gitu ya. Di hasil dan pembahasan, jadi untuk gambar nggak usah ya teman-teman ya. Foto tuh nggak usah ya. Kecuali fotonya memang sangat membantu. Kalau model yang kayak gini nggak usah ya. Untuk menunjukkan di sana kacau, kurang rapi, itu nggak usah ya. Biarkan dalam narasi aja gitu. Yang kayak gini-gini nggak usah. Ini format kayak gini tuh laporan magang biasanya, laporan kerja praktek pakai model-model kayak gini. Tapi kalau yang untuk artikel ilmiah nggak begitu ya, pembahasan tuh nggak model kayak gini. Yang kayak gini tuh nggak perlu. Sebutkan aja ininya, misalkan sistem penyimpanan pakainya apa nih? Ini mungkin arsip aset ya, berdasarkan tahun. Ya udah silahkan aja. Nggak perlu ada model seperti ininya ya. Kemudian sebisa mungkin ini ya, di dalam hasil dan pembahasan teman-teman ya, buat sub bahasannya ya, jangan sepanjang itu. Ya. Pembahasan itu buat aja 2 atau 3 sub bahasan. Ya, contoh nih, kalau bingung lagi ya, nih masuk ke AI lagi ya, buatkan sub, buatkan outline hasil dan pembahasan. Buat 3 sub bahasan. Judul ini ya. Nah, nanti akan diberikan ide bahasanya apa gitu ya. Idenya nggak lari-lari dari lah ini ya. Ini nggak lari dari judulnya. Nih. Kondisi sistem penyimpanan arsip inaktif di kantor Desa Bululuk. Ini mungkin sama dengan yang tadi maksud dari gambar-gambar tadi ya. Jadi hasil dan pembahasan buat aja satu tentang ini, nggak perlu beri angka ya. Cukup tulis kondisi bla bla bla, cetak tebal, baru isinya. Kemudian kendala, ini pasti ada kan di sana juga. Kemudian upaya perbaikan. Ini 3 hal ini yang umum apa ya, ditulis. Kondisinya kayak apa, masalahnya kayak apa, solusinya kayak apa gitu. Nanti di simpulan biasanya ada rekomendasi. Nah ini 3 hal ini nih kayak gini.
Jadi ada subnya. Mana ya? Tadi ada yang ada subnya. Ini ada sub. Nah, ini ada sub ya. Kayak gini maksud saya. Ini ngomongin pemberkasan aja gitu. Atau ini ngomongin gambaran umum. Ini cuma 2 ya. Mungkin ada 3 atau 4 silahkan. Satu lagi ada nggak ya? Jadi ada yang enggak ya. Ini ada ya. Ini rekapitulasi nomor 4 berarti ada 4. Ini ada efisiensi. Kayak gitu teman-teman maksud saya. Dari yang sudah ada mau dirapikan ya tinggal rapikan aja tadi. Caranya begitu ya. Selama datanya itu valid tuh gampang sekali ya teman-teman merapikan. Ini ya, ini sepanjang ini dibuat dalam 3 sub bagian tadi ya silahkan aja. Jadi enak kita nulisnya apa namanya sudah ada petunjuknya gitu ya. Misalkan nomor 1 kondisi ya udah berarti nulis tentang kondisi yang ada di sana. Boleh ditambahkan dengan ini ya kutipan-kutipan untuk menguatkan silahkan. Kalau sudah ada outline-nya enak kita satu fokus kondisi, kemudian fokus permasalahan, fokus solusi. Enak gitu cara nulisnya. Kalau agak panjang boleh ya silahkan aja kayak gini. Ini boleh ya boleh aja tapi lebih rapi kalau ada sub bahasan gitu ya teman-teman ya. Simpulan sama daftar pustaka ini yang perlu dikoreksi ya. Daftar pustaka perlu penyesuaian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Bingungnya yang di mana gitu? Karena untuk merapikan sepertinya harusnya bisa ya teman-teman gunakan aja nggak jadi masalah ya. ChatGPT, Gemini, Monica, Kakak AI apalagi nih saya pakai beberapa nih. Gemini, ChatGPT, silakan aja pakai. Jadi hasilnya nanti itu kalau bisa ya rapi gitu. Pengen saya itu gitu. Jangan hanya 5 halaman, 6 halaman, kemudian hanya pointer. Pointer tuh ya kayak gini lah. Ini namanya pointer ya teman-teman. Ini pointer 1 tentang kondisi, isinya hanya segini gitu. 2, 3 kayak gini ini namanya pointer. Nah, setiap pointer itu perlu dikembangkan lagi menjadi 3 paragraf, misal gitu. Ini isi 3 paragraf, 4 paragraf. Ini mungkin 3 paragraf, 4 paragraf. Ini juga sama. Bagus lagi ada diagramnya. Diagram yang merangkum seluruh kerangkanya. Itu lebih bagus lagi kalau mau ditambahkan. Jadi ini kalau ada 3 paragraf atau 4 paragraf kan 4 paragraf, 4 paragraf, 4 paragraf mungkin sudah 1.500 kata mungkin ya. Ya udah lumayan lah. Ada 2 halaman mungkin. Jangan terlalu sedikit ya hasil pembahasan tuh ya disitulah poinnya. Teman-teman pengen nulis apa ya selama penelitian ada di situ sebenarnya. Pendahuluan kan mengantarkan ada permasalahan apa, kemudian kita cari referensi penelitian terdahulunya seperti apa. Kemudian tujuan tulisan ini apa, implikasinya apa. Kemudian ada tinjauan pustaka kalau ada menggunakan teori-teori atau konsep-konsepnya seperti apa. Ya, itu berarti pasti pakai referensi. Kemudian metode ya hanya menjelaskan cara-caranya. 3 hal itulah minimal. Hasil pembahasan barulah panjang lebar. Teman-teman mau 3 halaman juga nggak masalah ya. Di situ dibahas sedetail itu, sepanjang itu. Berdasar apa? Yaitu ketika teman-teman wawancara atau WA atau telepon atau apapun lah teknik pengumpulan datanya. Tinggal dikembangkan. Kalau mentok, wah ternyata cuma 2 paragraf. Minta bantu AI ya. Biar buat jadi 4 paragraf atau 5 paragraf. Ya silahkan aja. Yang perlu dipastikan hasil AI-nya tinggal dibaca ulang. Tadi 2 paragraf jadi 4 paragraf. Ini kira-kira ada yang ngarang nggak nih si AI-nya? Kalau ternyata pengembangannya memang hanya kalimatnya ya nggak jadi masalah. Ya, gitu. Jadi intinya teman-teman secara halaman tuh harus penuh ya, minimal 10 halaman ya usahakan 10 halaman.
Kalau kurang tadi ya spasinya jadi 1,5 spasi agar lebih lebar silahkan. Kalau kurang ya tadi minta AI untuk dikembangkan lagi biar nambah gitu paragrafnya, tambah 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Itu lebih enak begitu ya. Oke teman-teman, silakan kalau mau ada yang nanya. Saya khawatirnya setelah ini bingung lagi gitu. Mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Ini yang ini terus terang sudah rapi ya penulisannya. Cuman banyak belum sesuainya yang ini. Jadi sudah ada isinya nih banyak lah kalimat-kalimatnya tuh banyak, tapi belum belum sesuai isinya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ngerjakan, kemudian kirim ke saya versi Word-nya, saya itu biasanya bantu cek kerapian gitu. Isinya biasanya saya kasihkan ke teman-teman karena saya nggak terlalu cek isinya. Isinya ya memang nanti saya nilai aja sesuai atau enggaknya. Saya akan ngecek isi kalau untuk nulis selanjutnya ya, untuk artikel ilmiah di jurnal beneran terbit. Kalau untuk kelas ini mah saya apa adanya yang di sini aja gitu, sudah cukup lah secara isi gitu. Perbaikan maksimalnya kalau memang teman-teman mau ditulis di jurnal ilmiah gitu. Jadi nggak terlalu berat gitu ininya apa tugasnya. Kalau saya tuntut untuk sebaik mungkin, aduh repot. Karena untuk menyelesaikan sesuai standar aja kadang kita masih bingung nih caranya gimana ya, bingung nulisnya atau gimana gitu. Jadi artikel ilmiah ya teman-teman sekali lagi, artikel ilmiah itu paling isinya 10 halaman, 15 halaman gitu ya. 20 halaman itu udah banyak banget, 20 ya. Mungkin belasan halaman lah, 10, 15, 11, 12, 13 halaman itu cukup segitu aja. Ya. Lebih dari itu kayaknya terlalu ini ya, terlalu banyak. Karena ya teman-teman kan bahasnya paling satu topik saja ya, pemberkasan tok gitu. Kecuali mau dirinci ya, misal pengelolaan arsip dinamis mau dirinci penciptaan sendiri panjang, penggunaan panjang, pemeliharaan, penyusutan, wah panjang itu beda hal ya. Tapi umumnya ngambilnya tuh satu topik masalah aja gitu. Sehingga cukup hanya belasan halaman aja gitu. Sudah dengan daftar pustaka ya. Itu sudah cukup gitu, jangan panjang banget karena nggak tahu ini kelas ini atau kelas metode penelitian ya. Yang ada yang banyak banget sampai 60 halaman gitu. 50 halaman itu lebih ke laporan ya. Jadi beda hal ya. Kelas metode penelitian, kelas artikel ilmiah itu beda ya outputnya. Artikel ilmiah bentuknya hanya begini aja, nggak ada cover, nggak ada daftar isi, nggak ada kata pengantar ya, nggak ada gitu ya. Nggak ada biografi ya, nama-nama kita uraian nggak perlu ada. Template-nya memang kayak gini aja sederhana. Pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan atau penutup, daftar pustaka. Udah gitu aja. Sesimpel itu aja. Buat dalam 10 halaman minimal. Referensi 10. Jadi syarat-syaratnya ada gitu ya teman-teman ya. Pak, penuhi aja. Bingung, ada tools namanya AI. Apapun jenis AI-nya. Silakan pakai selama datanya ya sekali lagi datanya valid. Itu aja yang pesan saya. Gunakan AI boleh ya, menggunakan AI boleh tapi datanya harus valid. Teman-teman beneran observasi di sana, menemukan kesenjangannya, masalahnya di sana atau wawancara lah ya. Berdasarkan wawancara dengan ibu ini, bapak ini, seperti ini kondisinya. Tulis saja dulu pointernya, masukin ke AI untuk membantu menarasikan. Boleh ya, boleh aja. Selama datanya valid tadi ya. Yang nggak boleh adalah kosongan. Teman-teman langsung minta AI untuk membuat karena itu ya nggak benar. Karena pasti datanya nggak valid. Beda dengan kondisinya misal ini dinas kebudayaan. Pasti hasilnya beda gitu. Karena AI nggak tahu kondisi di dinas kebudayaan. AI bisa bagus ketika teman-teman menyajikan data yang sudah
ditemukan ya, dicari dari observasi maupun wawancara. AI bantu merapikan gitu. Itu boleh. Nah, kombinasi kita dengan tools ini yang namanya AI itu lebih enak karena kita kadang mencari ya, mencari kalimat untuk merangkai itu susah banget gitu. Dengan kita kasih instruksi yang kita maksud plus tambahan bukti-bukti data, nah nanti hasilnya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi ada yang mau resen, mau nanya silakan. Pak, izin Silakan. bertanya, Ya, gimana? untuk metode penelitian ada minimalnya nggak Pak? Terus setiap paragraf harus ada citasinya nggak Pak? Sekian Pak. Jadi untuk yang maksudnya metode yang di sini kan ya, Metode penelitian Pak. yang ini kan? Ya, ada Ya. minimal paragrafnya berapa dan setiap paragrafnya itu harus ada citasinya nggak Pak? Ya, jadi minimal ada 3 paragraf ya, kawan-kawan ya. Metode Maksimalnya penelitian berapa Pak? maksimal berapa? Mungkin 6 kali ya, 5 sampai 6 kali ya. Karena isi dari metode penelitian itu ya hanya jenis ya, kemudian teknik pengumpulan data sama teknik analisis data. Kecuali kalau kuantitatif ya, kuantitatif mungkin bisa lebih panjang lagi. Karena mungkin menuliskan variabel indikator, rumusnya ya. Kemudian apalagi ya? Teknik analisisnya nanti ada pakai kalau kuantitatif apa sih? Yang validitas data ya adalah beberapa. Itu mungkin kalau kuantitatif lebih panjang karena lebih banyak uraiannya. Tapi kalau kualitatif umumnya hanya 3 hal ini. Kalau mau dibuat 6 paragraf ya silahkan aja selama memuat minimal 3 hal itu. Gitu ya Mas ya. Kemudian referensi dipastikan paragraf awal sama paragraf awal itu tentang jenis ya. Tentang jenis dan tentang analisis data itu sebaiknya ada. Jadi maksudnya gini, pakainya metode kualitatif, misal studi kasus. Cari tentang pernyataan atau teori atau konsep tentang studi kasus. Studi kasus adalah bla 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 bla, itu masukin dalam paragraf yang awal. Atau kualitatif ya, kualitatif deskriptif misal gitu. Cari aja gitu, masukin di paragraf awal. Teknik pengumpulan data kalau teman-teman mau tambahkan referensi silahkan. Yang menyatakan bahwa pengumpulan data itu harus pakai observasi wawancara. Coba cari ada nggak ya? Kalau ada bisa dikutip tuh. Atau wawancara itu terbuka tertutup, cari aja gitu. Nanti kaitkan dengan kondisi yang teman-teman. Jadi maksudnya terbuka tertutup tuh pertanyaannya tuh ya tidak gitu. Apakah Bapak bla bla bla? Ya, itu berarti kan tertutup ya. Kalau nggak salah gitu. Tertutup terbuka, tertutup kayaknya. Tertutup tuh hanya ya enggak. Kalau terbuka tuh yang bagaimana? Mengapa bagaimana? Jadi panjang tuh. Nah, teknik itu ya wawancara terbuka tertutup mungkin ada tuh secara konsep atau teorinya. Tinggal dicari referensinya gitu ya. Analisis data pasti ada ya. Analisis data kualitatif cari juga referensinya. Yang paling terkenal ini pakai Miles Huberman aja cukup ya teman-teman ya, boleh. Jadi itu jawabannya ya. Paragraf 1 pasti ada, paragraf analisis data juga pasti ada. Paragraf pengumpulan data ada lebih bagus ya. Kalau nggak salah saya pernah ngasih contoh deh. Bentar, saya cek. Kayaknya dulu pernah saya kasih contoh. Itu web 3. Yang ini nih. Yang metode. Nah ini ya.
ketentuannya nih ada 3 hal ya, jenis, teknik pengumpulan data, sama teknik analisis data. Minimal 3 ini. Lebih lengkap, ada lokasi, ya teknik pengumpulan datanya, populasi sampel informan, ini lebih bagus. Ya lebih rinci, lebih bagus. Mengapa milih informan ini? Karena ada kriterianya. Sudah bekerja selama sekian tahun, atau sebagai orang ini adalah admin utama, atau orang ini adalah bla 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 pengalamannya, atau sertifikasi dan seterusnya lah. Itu lebih rinci, lebih bagus ya. Kemudian nih, ini contohnya ya. Nih. Ini kan ada referensi nih yang hijau-hijau nih. Penelitian deskriptif menurut Aswar ini ada. Kuantitatif ya. Kuantitatif nih Aswar ada. Kemudian Ari Kunto ada. Ini pengumpulan data kuesioner ternyata ada. Ada referensinya gitu setiap paragraf bahkan. Ini pun tetap dikaitkan menurut Irwanto gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin nggak ada ya, populasi nih, ini nggak ada nih. Kualitatif pun sama, kualitatif deskriptif, cari aja, ini Goni dan Al-Mansur pernah ngomong tentang ini. Ini ya, observasi. Nah ini kalau teman-teman ada observasi, coba aja cari ini Hartono 2018. Ngomongin tentang observasi. Tapi observasi partisipasi, berarti ikut terlibat langsung di sana gitu ya. Nih. Atau wawancara nih, teknik wawancara juga ada. Mau didetailkan kayak gini silahkan. Wawancara terhadap berapa orang, kemudian informasi yang mau informan dilakukan untuk mengetahui, nah informasi yang digali itu apa. Ada ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir dengan, oh ini nggak ada referensinya, kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada deh. Ini analisis data nih, ada Hartono, Almira, ada Miles Haberman tadi ya. Miles Haberman itu sejak 19 sekian ya, kemudian ada 2000 sekian, 2000 sekian gitu. Tergantung referensi yang dipakai. Tapi intinya sama, karena bukunya selalu cetak lagi gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman? Ada bayangan kan ya? Saya harap tugas 4 bisa lebih bagus ya dari tugas 3 ya. Nanti lembar plagiasi ya, nanti diisi ya. Teman-teman yang sudah ini terutama 2 orang ini ya, yang similarity-nya lebih kurang dari 30 sudah bisa isi yang ini nih, bebas plagiasi. Nanti diupload juga. Kalau nggak salah ada materainya ya. Kalau nggak salah ada materainya 10.000 deh. Nanti disesuaikan aja ya teman-teman ya. Kalau memang ada materai, isikan materai. Nih. Jadi ini ikuti aja template ini ya. Berarti universitas terbuka, program studinya kearsipan, pernyataan, artikel karya, berjudul, berarti ketik aja judulnya di sini. Kemudian nama kota, tanggal bulan, pakai materai. Materai digital boleh, materai fisik boleh. Kemudian dibentuk PDF ya. Scan atau dibentuk PDF. Ini yang sudah lolos ini ya, yang lolos similarity. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Mudah-mudahan untuk tugas 4 ada perbaikan nanti. Atau makin bingung. Mudah-mudahan nggak makin bingung ya. Ini sampai tanggal berapa sih? Kita cek sampai tanggal berapa ya ini ya. Mudah-mudahan masih lama ya. Sampai tanggal berapa sih? 28 Juni ya. Oh aman nih. Masih ada waktu lah ya. Ini sampai 28 Juni nih. Nih, ini kan masih ada waktu berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu bahkan. Nih ya, teman-teman buat. Kemudian diskusikan dengan saya ya. Diskusikan dengan saya, harapannya itu saya ngasih perbaikan gitu. Mudah-mudahan ada waktu untuk koreksi-koreksi. Sehingga hasilnya nanti lebih bagus gitu ya. Jangan teman-teman nanti di tanggal 24, 25 tiba-tiba baru WA.
Waduh, itu agak repot ya. Ini di hasil drill bit ini tuh baru keluar mungkin 2 hari ya, apa 3 hari nih. Kemarin saya cek belum ada soalnya. Jadi nanti teman-teman akan ngantri ya. Ngantri ketika tugas 4 diupload, keterangan drill bitnya tuh masih submit tulisannya. Submitted gitu. Baru terkirim aja. Angkanya belum muncul nanti di sini tuh belum muncul ya teman-teman ya. Ngantri lama. Lampanya kenapa? Karena ada kelas yang lain ya. Kelas lain tuh juga sama pakai drill bit. Ini beruntung nih 2 orang ini udah duluan. Jadi udah muncul duluan. Jadi kalau angkanya tinggi bisa langsung direvisi ya. Yang repot kalau teman-teman akhir-akhir tanggal baru kirim terus di atas 30. Nah itu saya pusing, Anda juga pusing. Karena harus direvisi segera gitu ya. Jadi satu mahasiswa di sini ada keterangannya ya. Mana ya? Nah nih, ada keterangan maksimal 3 kali revisi nih. Jadi revisi itu boleh ya, upload 2 kali, 3 kali nih. Ini kalau nggak salah ini 3 kali kesempatan. Jadi yang ini Mbak Ria sama Mbak Kurnia kalau mau merevisi tadi ya, yang kurang, misal tadi kesalahan fakultas harusnya sekolah vokasi, daftar pustaka mau diperbaiki biar nilainya bagus, ya silahkan. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Angka similarity kemungkinan nggak berubah ya, kalau nggak nambah-nambah yang lain. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan nih soalnya. Untuk Pak izin, Hmm? untuk yang kirim ke Bapak itu format PDF atau nanti sebelum Format, di-upload ya format ini aja, doc Word biasa. lewat WA aja Format, Pak ya, Japri ya, Pak ya. Japri aja. Kemarin kayaknya yang itu kirim ya. Sebentar, saya cek. Kayaknya kirim Mbak Kurnia sama Mbak, ada di WA saya sih ya. Oh ini ada revisi ya. Nah ini nih, ini kemarin nih punya Mbak Kurnia yang sebelumnya saya cek. Jadi udah dirapikan ya. Kemudian ada yang merah-merah nih. Merah-merah itu berarti perlu dilengkapi gitu ya. Ini. Nih. Yang contoh, ada lagi nggak yang mau dibuka ininya tugasnya? Tugasnya, saya nggak enak kalau mau buka. Saya pengennya tuh yang halamannya terlalu sedikit, paragrafnya cuman pointer. Nah itu pengen saya, ini loh, gini caranya loh gitu. Kalau tadi yang tadi paragrafnya udah panjang-panjang ya, jadi nggak jadi masalah, tinggal merapikan sebenarnya. Maksudnya kalau mau dibuka, tapi kalau teman-teman jangan Pak, ya udah nggak usah. Yang penting teman-teman tahu poin-poin perbaikannya ya. Perbaikannya apa saja, silahkan ya. Sekali lagi ya gunakan aja AI nggak masalah ya untuk mengembangkan kalimat tulisannya, silahkan boleh ya. Yang penting tadi teman-teman tahu masalah di sana apa, punya datanya itu. Berbekal itulah nanti pendahuluan udah dapat. Ini metode ditulis sekarang aja udah bisa, teman-teman. Yang penting ini ya udah kesananya ngapain? Observasi ya udah, observasi pasti dapat poinnya. Kesana nanya-nanya ya udah itu wawancara ya. Oh hanya pakai WA, telepon ya itu wawancara. Berarti observasi wawancara itu teknik mengumpulkan datanya. Oh Pak saya di sana dikasih laporan-laporan tahun lalu, berarti ada studi pustaka misalnya. Ya tambahkan aja 3 hal itu. Tinggal dibuat deh kalimat-kalimatnya. Jadi buat apa metode judul penelitiannya ini, kemudian tulis saja pointer yang kalian temukan di
lapangan. Nanti pasti dibuatkan narasi kayak gininya kok, gitu. Jadi jangan takut ini ya, jangan takut. Nanti AI hasilnya jelek, nggak usah gitu. Saya pengennya justru hasilnya rapi gitu, tapi datanya benar. Kalau hasilnya nggak rapi, walaupun datanya benar, ya itu juga ada penilaiannya masalahnya. Standar itu kan jadi utama ya. Jadi standar-standar itu yang kita acu. Cara nulisnya, opsi, boleh nulis manual, teman-teman memang ketik, ya silahkan. Yang penting dipenuhi. Yang dipenuhi apa? Ada referensinya. Syarat-syarat informasi yang masuk di dalam pendahuluan, metode, atau hasil pembahasan harus ada. Gitu ya. Hasilnya ya sama aja nanti teman-teman pakai AI maupun enggak. Bedanya cuma angka di sini ya. Angkanya ya. Misalnya ini 59, yang satu 18. Paling itu aja. AI score saya nggak lihat sebenarnya ya. Walaupun di sini muncul ya. Jadi yang dinilai adalah similarity ya, teman-teman. Sekali lagi itu. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk web 4 ini ya. Masih ada waktu, pasti masih ada waktu ya. Luangkanlah waktu untuk untuk membuat pelan-pelan. Mungkin metode dulu nih yang gampang. Kenapa metode gampang? Yaitu teman-teman sudah tahu jenisnya hanya kualitatif kuantitatif dua gitu ya. Terus teman-teman di sana ngapain ketika ke lokasi? Ke lokasi ya udah itu berarti observasi. Ngapainnya itu diketik aja, ditulis aja dulu. Nggak perlu dijabarkan ya. Kalau kalau bingung. 3 hal itu aja. Analisis data pakai email Cyberman. Udah masukkan ke AI untuk merapikan. Udah pasti jadi metode itu. Pelan-pelan ke pendahuluan. Pendahuluan cari masalahnya yang terjadi di sana. Itu pointernya berarti permasalahan yang terjadi di lokasi. Tulis saja. Ada 3 hal. Tulis saja dulu. Kemudian penelitian terdahulu mau nggak mau teman-teman harus cari ya. Misal 3 penelitian terdahulunya dicari. Udah ada 2 hal itu aja dulu. Ketik aja di AI lagi. Bantu untuk lengkapi pendahuluan. Judul ini, kemudian data hasil observasi ini. Itu tadi yang masalah-masalah tadi ya. Kemudian data hasil referensi penelitian terdahulu ini. Udah buatkan dalam 6 paragraf atau 8 paragraf. Itu udah pasti disusunkan itu. Tinggal teman-teman, paragraf 1 belum ada referensi, cari referensinya. Yang mudah pakai CSpace ini ya. Pakai CSpace ini paling mudah. Kalau teman-teman pakai AI yang berbayar, ini kebetulan saya berbayar ya. Yang plus, misalnya yang berbayar, nyari pakai ini pun bisa, tapi perlu diverifikasi ya. Misal di sini langsung ini contoh aja ya. Mudah-mudahan misalkan mana sih yang belum ada referensinya. Oh ini ya. Misal ini ya. Kita coba pakai langsung dari AI ya. Tambahkan referensi yang valid untuk paragraf berikut. Tulis sumber kutipan style APA. Tulis daftar pustaka style APA. Kenapa ada instruksi ini ya? Biar nanti stylenya APA ya. Tulis daftar pustaka biar dituliskan daftar pustaka APA. Tambahkan kalau mau ya. Sumber referensi minimal 2 jurnal ilmiah terupdate
akreditasi. Misal gini, kalau untuk internasional ya yang bagus jurnal internasional bereputasi. Misal ini kayak gini ya. Nah kalau teman-teman ada fasilitas nih, misal pakai ChatGPT yang thinking, pilih thinking ya. Thinking lebih bagus untuk nyari atau buat narasi. Ini contoh aja ya. Kita coba pakai ini bisa atau enggak. Kita pakai apa? ChatGPT untuk nyari referensi. Misal teman-teman pakai ChatGPT ada referensi muncul nih di sini Azhari, Zulkarnain, Muhaimin. Kenapa muncul 3? Karena kita minimal 2 tadi ya. Ini kan sudah jadi nih. Bla 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 udah ngaitkan semua. Tinggal referensinya ini kita cek ya. Ceknya gimana? Tinggal klik ya. Open link. Kalau ini menuju ke jurnalnya, nah ini analisis pengolahan arsip inaktif LKPP. Analisis pengolahan arsip inaktif LKPP berarti valid ya. Cari lagi yang ini. Implementasi standar operasional arsip dinamis inaktif ya. Implementasi standar operasional inaktif kan valid ya. Cuman ini penulisannya nggak sesuai ya. Nanti yang dicetak miring adalah nama jurnal ya. Satu lagi yang ini ya. Ada 3 soalnya. Error. Ya berarti nggak usah ya. Atau selain nggak usah, atau cari ininya. Ini ada kok sebenarnya. Cari linknya, link URL-nya. Ini berarti, oh link URL-nya juga mati. Oh mati ternyata link URL. Kalau nggak ketemu cari manual ya. Cari manual di Google. Muncul ya sebenarnya ada ini. Jadi ketika DOI mati, cari teman-teman secara manual di Google ya. Nah ini ketemu sebenarnya ya. Kemudian di sini ada format citasinya APA. Coba ini DOI-nya mati nggak? Memang DOI-nya mati ya. Kalau DOI-nya mati jangan dipakai ya teman-teman. Pakai URL yang atas. Jadi diganti aja. Nah ini tinggal di copy manual ya. Di copy manual ke tulisannya ya. Perbaiki. Judul enggak. Nama jurnal miring, volume miring. Udah deh ini jadi satu. Tinggal daftar pustaka harus urut abjad ya teman-teman. A duluan kemudian R gitu. Kalau mau nilai untuk yang daftar pustaka maksimal urut abjad. Miring-miringnya sesuaikan, yang miring itu yang mana aja gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini udah jadi nih. Jadi kalau pakai satu AI pun bisa selama hasilnya valid ya. Ini daftar pustakanya dicek valid semua, ada semua, bisa dipakai. Yang nggak valid tuh ketika diklik error atau diklik larinya ke artikel yang lain bukan judul ini ya. Kalau ini sudah sesuai berarti bisa dipakai. Jadi 2 cara itu udah bisa melengkapi tugas teman-teman ya. Pakai SciSpace ini sedikit ada manualnya ya, atau full pakai AI kayak gini. Silahkan, boleh, saya bolehkan aja. Instruksinya harus jelas ya, instruksinya harus jelas biar hasilnya rapi atau bagus kayak gini. Jadi nggak pusing lagi nyari kan referensi kalau memang pakai kayak ginian ya. Kalau mau hati-hati mau manual ya silahkan. Mau super manual pakai Google Scholar dulu silahkan, boleh ya teman-teman. Saya nggak cari dulu di sini misal rekam medis ya, arsip rekam medis ya silahkan. Ini ada banyak ya, ada banyak, ambil salah satu. Oh ada ini tentang ini faktor yang mempengaruhi mutu layanan, ngomongin mutu layanan, nanti di sini ada faktornya, berarti udah bisa nih diambil referensi dari sini gitu ya. Tinggal dibuka lagi ya, dibuka dulu. Pun ini sama yang lain juga sama. Ini manual berarti silahkan, itu pilihan teman-teman ya. Yang penting hasilnya sebuah artikel jurnal, tulisannya bagus gitu.
Baik, saya cukupkan ya teman-teman ya untuk web 4 kali ini ya. Jadi saya tunggu teman-teman, silahkan kalau mau komunikasi dengan saya silahkan. Insya Allah kalau waktunya agak senggang saya pasti bales kok. Biasanya saya ngomentari langsung di HP, saya buka, saya komentari yang kelihatan ya. Yang ini belum ya saya bilang aja langsung, yang ini belum sesuai, yang ini belum sesuai. Tambahkan ini, tambahkan itu gitu. Kalau pas buka laptop, saya biasanya membantu merapikan ya. Pas buka laptop, kebetulan saya bantu rapikan aja lah. Tapi isi nggak saya ubah ya. Isi biasanya nggak saya ubah, biar nilainya itu ya memang nilai dari teman-teman ya. Jadi untuk kerapian biasanya saya lebih suka yang rapi gitu. Sehingga teman-teman kalau tugasnya dibaca oleh tutor lain, atau dosen lain, atau mahasiswa lain tuh enak gitu. Wih, ternyata kelas yang ininya yang rapi gitu. Jadi enak, kita sebagai tutor tuh, pembimbing juga seneng gitu ya. Kalau isi kan ya inilah hampir sama lah mungkin dengan mahasiswa yang kelas lain juga mungkin isinya hampir sama. Pengelolaan arsip ya kurang lebih begitu. Tinggal ini sih kejelian penulisnya, ini mau seberapa dalam mengkajinya, seberapa yaitu seberapa pinternya nguliknya gitu sebenarnya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini web terakhir sepertinya ya, karena nggak ada lagi nih. Aktivitas belajar 13, 14 tuh nggak ada lagi. Jadi saya terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas ini ya. Saya web 3 belum saya rekap kayaknya. Web 3 atau web 4 nanti saya rekap ya kehadirannya. Pesannya untuk teman-teman tadi ya, cicil ya, biar nggak terlalu berat, cicil dulu metode dulu mungkin hari ini itu ya. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi pas ada senggang buat pendahuluan. Atau yang belum sempat sama sekali ke lokasi, ya udahlah mulai dari sekarang. Itu ya. Atau yang full pakai tinjauan literatur ya silahkan ya. Intinya outputnya harus artikel ilmiah sesuai dengan syarat ketentuan gitu ya. Masih ada waktu untuk perbaikan ya. Saya pengennya semuanya lolos lah ya. Ya minimal 75 lah nilainya. Atau bahkan bisa 80, 85 itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian kalau pengen dilanjutkan ya untuk ke jurnal boleh silahkan. Boleh dengan saya kolaborasi maupun sendirian. Kalau sendirian nggak jadi masalah ya. Jadi sendirian pun silahkan. Paling saya nanti tunjukkan ke jurnal UT atau ke jurnal Undip, ke jurnal UI atau UGM. Teman-teman coba aja gitu. Paling saya nanti kasih petunjuknya. Ini cara-caranya gitu. Mana yang harus disesuaikan gitu ya. Kemudian kalau artikel ilmiah kalau nggak salah ini mahasiswa semester akhir ya. Mudah-mudahan nanti ininya lancar ya perkuliahannya. Jadi kelas ini harapannya bisa lulus. Kemudian ya secara apa namanya? Secara apa semester juga mungkin udah cukup kali ya. Saya kurang tahu sih di UT ada berapa semester. Tapi harapannya setelah kelas ini teman-teman bisa lancar dan lulus di prodi D4 kearsipan gitu ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf apabila selama web ya, selama web banyak kekurangan, terlalu cepat menjelaskan mungkin, atau apapun lah ya, hal-hal yang kurang baik, mohon dimaafkan gitu ya. Saya juga terus belajar karena saya bukan dosen ya. Jadi profesi saya adalah arsiparis, bukan dosen. Jadi sebisa mungkin saya belajar untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan seperti dosen. Walaupun pasti banyak hal yang nggak pas ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya semuanya. Saya izin untuk
tutup